Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan taklim kita yang insyaallah akan kita laksanakan secara rutin setiap malam Sabtu setelah sholat maghrib sampai dengan isya. Ini ada lagi pertanyaan dari jamaah. Ada 2 pertanyaan. Amalan apa yang bisa dibaca pelan atau di dalam hati agar pikiran tidak kemana-mana, biar sholatnya lebih khusyuk, jadi jauh dari godaan syaitan atau iblis? 1, 2 kena baca. Amalan yang bisa dibaca pelan atau di dalam hati. Berarti ini kalau dikaitkan pertanyaannya mungkin apa hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan sholat atau persiapan-persiapan dalam melaksanakan ibadah sholat. Rasanya pernah ulun jelaskan cuma beberapa bulan yang lalu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Yang jelas kita kalau dalam kitabus sholat di sini supaya kita khusyuk, maka kalau seandainya sholat sunat nih, maka carilah posisi tempat sholat yang paling aman. Yang paling aman dalam artian tidak melihat sesuatu di depan kita kecuali sajadah kita atau tempat kita sujud. Maka dari itu kalau sholat sunat salah satu hal yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah kita sholat di tempat yang kemungkinan besar orang itu adalah tempat lalu lintas manusia. Kalau di jalan raya nyata sudahlah, nggak ada mungkin itu. Tapi kalau di dalam masjid, maka itu ada rentetan-rentetan yang harus dilakukan. Misalnya memberi pembatas itu pun bukan pilihan utama. Atau kita misalnya bawa sejadah nih, masuk masjid hendak sholat tahiyatul masjid, maka pembatas yang paling utama itu bukan sajadah kita, bukan sorban kita berikan batasan supaya orang lain yang lewat, itu bukan pilihan utama. Tetapi yang paling utama, yang paling afdal itu adalah melaksanakan sholat yang kira-kira orang lain tidak mungkin lagi untuk lewat. Berarti di mana? Berarti di muka saf pertama. Itu yang paling afdal sudah, itu paling utama. Kalau seandainya kadang mungkin untuk mengejar yang di depan, paling tidak kita sholat di belakang tiang-tiang. Sebab bila kita langsung menuju posisi di tengah walaupun meletakkan pembatas, itu masih tidak mendapatkan pahala sunatnya karena lebih diutamakan yang orang lain kada kawal lewat, ya tadi di muka sini atau di tiang-tiang. Memang di dalam Sabilal Muhtadi itu dijelaskan urutan-urutan. Nah misalnya begini, misalnya kadang mungkin lagi kita untuk melaksanakan sholat di saf yang pertama, ibak sudah nih. Lalu kada lagi misalnya tiang, tiang itu kan dinding gitu, dinding di depan. Artinya ketika kita sholat di depan tiang, berarti kada mungkin orang lewat di depan kita. Nah kemudian yang kedua itu kalau dalam Sabilal Muhtadin, rincian yang kedua meletakkan tongkat di depan kita. Jadi sejadah ini bukan yang prioritas lah, urutannya itu kada prioritas. Jadi meletakkan tongkat hanya di masalah
meletakkan tongkat di lantai teh ini kada kawa tajak. Lain di tanah ya kalau tajak, tajak. Nah, tajak. Lalu nangke apa? Kalau ada nangke inilah. Kalau ada ini tripod, letakkan tripod. Nah, tongkat jo nih bahasanya. Nah, kalau seandainya kada mungkin lagi jo nih, di muka sudah kada kawas salat misalnya. Kemudian di tiang-tiang kada memungkinkan lagi. Nah, kadang-kadang kan kalau di depan misalnya kada sempat mengejar 2 rakaat biasanya kepripitan, lalu salat di sembarang tempat. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena masih ada tempat yang lebih utama yang diutamakan untuk sholat yang tidak dilalui oleh orang lain. Nah, kalau seandainya kadada lagi sudah tempat pertama kada kawa lagi, di tongkat kadada jua, maka urutan yang ketiga itu adalah sajadah kita. Nah, sajadah kita ampar. Kita tetap mendapat pahala sunat karena yang di depan sudah kada kawa lagi, sudah tongkat kadada bisi. Nah, kalau kadada sajadah jua, tapi ini kadang mungkin malah kita membuat garis. Nah, garis pembatas, tapi kadang kawan di sini digarisi rusak karpet atau ditali misalnya. Jadi intinya kalau memilih tempat untuk sholat sunat, nah untuk sholat sunat atau misalnya sholat sendirian, maka yang paling afdal itu adalah tempat di mana manusia kadang mungkin lagi lewat. Misalnya di depan sini pulanglah. Ini di depan kalau nih. Di depan saf pertama ini ada pulang yang paling afdal. Yang paling afdal di mana? Di mukanya dinding, di higanya dinding. Nah, itu aman mana sudah tuh. Berarti pojok sana. Nah, itu kadang mungkin lagi manusia lewat. Ya kalau di mukanya mungkin ada orang kan tahu dihadap bisa jebang lewat lah. Misalnya kalau ada lewat joning itu kada apa-apa kita tempeleng. Nah, niatnya menempeleng setan. Itu iblis yang lewat, setan yang lewat. Nah, kemudian supaya kita itu tetap nyaman sembahyang sholat, maka hati kita ini kita hadirkan betul-betul untuk melaksanakan ibadah sholat. Caranya macam-macam. Salah satunya misalnya sebelum sholat kita membaca istighfar. Segala sesuatu ibadah hendaknya kita mulai dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Serahkan segala sesuatu kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah yang memiliki kekuatan. Pasrahkan diri kita. Ini kada hendak sembahyang, walaupun yang dibaca misalnya sudah istighfar 3 kali, teruskan la haula wala quwwata illa billahil azim, misalnya dibaca pulang. Kemudian lanjut baca qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Tapi pikiran dunia kada dihilangkan. Ya kalau urusan dunia kada dihilangkan walaupun bacaan kita sebelum sholat kita baca Yasin misalnya. Tapi hati dan pikiran kita tidak hadirkan untuk ibadah sholat, maka pada saat itu kita sulit untuk tetap khusyuk. Maka secara umum yang dibaca ini kalau sholat sendirian lah. Kalau salat sendirian hendak panjang ada apa, tapi kalau hendak jadi imam kasihan pula makmum kepanjangan. Ya Allah. Nah, hendak salat sendirian hendak sepanjang apa kan misalnya dibaca ada apa? Baca istighfar, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baca qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, baca qul a'udzu birabbin nas, baca rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian baca lagi ilahi anta maqsudi wa ridwaka madlubi a'tini muhabbata wa maghfiratak. Nah, kalau anak sembahyang sorangan baca aja. Jadi imam, jangan makmum. Lawasnya kada bila jo takbiratul ihramnya. Nah, jadi menyesuaikan. Makanya biasanya ulun paling kada amun jadi imam paling kada istighfar, la haula wala quwata illa billahil azim, qul a'udzu birabbin nas, kemudian rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu Quran surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Kalau yang ada hafal buka nanti di rumah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu minta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan supaya jangan sampai mereka datang menggoda kita. Kalau hendak membaca yang lain misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada juga petunjuk nang kayak itu. Kalau pian hendak salat sendirian kada apa-apa. Nah, tapi kalau hendak salat jadi imam misalnya, maka
membaca kepanjangan tadi, dia makmum nih. Sebelum lagi membaca takbiratul ihram, panat sudah berdiri. Nah, sama-sama Jumat, anu aja, panat berdiri aja. Nah, sembahyang Jumat itu sebenarnya yang paling afdal yang dibaca pada rakaat yang pertama salat Jumat itu surah Al-Jum'ah. Kemudian rakaat yang kedua surah Al-Munafikun. Masalahnya jamaahnya kalau tahan. Tadi dicoba sembahyang Jumat baca Jum'ah rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua akhir surah Al-Munafikun. Nah, setelah itu kalau memang kadang memungkinkan hanya sabhis rabbikal a'la rakaat yang pertama, yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Cuma kebanyakannya paling gak ada kan yang sabhis lawan al-ghasyiyah. Nah, mungkin sebagian banyak nang kada hafal surah Al-Jum'ah, atau bisa jadi jamaah nang kada tahan. Nah, padahal urutan yang paling afdal untuk salat Jumat surah yang dibaca itu adalah Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Nah, begitu juga ketika membaca tadilah itu bacaan sebelum sholat, istighfar, hadirkan hati, kemudian baca la haula wala quwata illa billah, baca kalau sholat sorangan qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, tambahi ilahi anta maqsudi. Nah, sampai seterusnya. Kalau jadi imam ya disesuaikan. Nah, yang menjadi perhatian ketika membaca surah Sabis Rabbikal A'la itu sebaiknya itu berhenti pada ayat yang pertama itu. Kenapa? Karena di situ disunatkan dalam Sabilal Muhtadin ini dijelaskan, ketika membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, ketika selesai membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, maka kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu disunatkan baca Subhana Rabbiyal A'la. Maka dari ulun biasanya kadang menyambung Sabbihisma Rabbikal A'la. Kecuali tarawih biasanya mau kadang mau pasti disambung. Tarawih apa? Witir. Protes jamaah biasanya kalau kelambatan. Nah, kalau disambung Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa, berarti kita kehilangan pahala sunat membaca setelah Sabbihisma Rabbikal A'la, disunatkan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi berhenti Sabbihisma Rabbikal A'la, baca Subhana Rabbil A'la. Nah, berarti si makmum juga membaca. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini pertanyaannya, setelah makmum selesai membaca Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua pada sholat yang jahar, yaitu sholat subuh, maghrib dan isya, biasanya makmum hanya diam dan mendengarkan imam membaca surah. Nah, ini betul. Ini kada pertanyaan lagi, sudah wujud pernyataannya. Ketika imam selesai membaca Fatihah, maka imam itu sebaiknya diam sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Waladdallin. Nah, linnya pun jangan langsung disambung amin. Kalau disambung amin, khawatirnya nanti Fatihah kita rusak. Kenapa? Karena dianggap menyatu dengan Fatihah. Misalnya waladdallin amin, itu khawatirnya menyatu dengan Fatihah. Makanya kan pada waktu pembahasan beberapa waktu yang lalu ada 3 tempat diam imam, yaitu salah satunya adalah ketika imam selesai membaca Fatihah dan amin, ya Allah, maka imam berdiam sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah, supaya ketika imam membaca ayat, si makmum konsentrasi fokus untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, gitu kalau salam penjelasannya. Ulun kadang ingat salam di kitab mana tuh? Amin. Sama ketika selesai membaca ayat. Misalnya di sini ada contoh
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa itu? At-Tin. Ya Allah. Maka pada waktu itu disunatkan juga membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau ada hafal itu diamain lah. Yang jelas salah satu tempat imam yang diam juga setelah imam membaca surah kada langsung, misalnya Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar, diam sekedar membaca subhanallah misalnya kan, ada jeda, jangan disambung. Sama ketika membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, jangan Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar auzubillahi minasyaitonirrajim. Berikan napas dulu, satu napas, supaya memisah takbiratul ihram dengan perbuatan yang lain. Ini kata Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, kada apa-apa lagi langsung disambung, atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wassalamu. Seharusnya dipisah, Allahu akbar, diam sejenak, lalu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi dan seterusnya. Nah, sama ketika selesai membaca surah dalam rakaat pertama, rakaat yang kedua itu jangan langsung takbir ruku, beri waktu sebentar, berdiam sekedar kira-kira satu napas atau sekedar ucapan kalimat tasbih subhanallah. Nah, kemudian lagi di sini misalnya lagi di dalam Sabilul Muhtadin ketika membaca ayat yang berbunyi ayyaghfiralakum wallahu ghafurur rahim. Misalnya di sini contohnya Quran surah An-Nur ayat 22. Nah, ketika membaca ayat yang berkenaan dengan masalah dosa, minta ampun kepada Allah, maka yang dibaca adalah Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tapi jarang jawablah imam baca surah An-Nur ini lah. Tapi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pengampunan. Nah, kemudian misalnya juga di sini disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 71, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ini yang berkaitan dengan ayat-ayat masalah ajab. Maka disunatkan membaca Rabbi inni a'udzubika minal adzab. Kita berlindung dari ajab. Makanya Quran sekarang ini yang Quran terjemah perkata biasanya tuh ada Quran tasbih. Quran ada keterangan misalnya ini ayat ajab, maka di bawahnya disunatkan membaca doa ini. Kemudian ini surah yang berkenaan dengan masalah tasbih, maka di bawahnya ada keterangan bacaannya. Itu kalau Quran wahini, kalau Quran dahulu kadeda. Makanya nyaman nukar Quran wahini yang ada terjemah perkata, itu ada petunjuk langsung. Bilanya bergaris misalnya ada petunjuk di bawah, oh berarti ini ayat tasbih, maka kita disunatkan membaca tasbih. Oh ini ayat tentang ajab, maka kita disunatkan untuk berdoa supaya dihindarkan dari ajab, dari siksa. Nah ini. Jadi jangan heran nanti ketika ada imam yang membaca seperti itu. Nah, misalnya di sini surah Al-Waqiah. Imam membaca Al-Waqiah misalnya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka disunatkan membaca subhana rabbiyal azim. Kada tuntung membacakan bunyi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ditanyakan. Yang jelas ketika kita mau melaksanakan sholat, maka hati kita harus benar-benar kita hadirkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita hilangkan pikiran-pikiran yang masalah duniawi. Kalau seandainya kita mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi dan fokus untuk melaksanakan ibadah sholat, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan beberapa bacaan doa tadi, mohon dihindarkan dari godaan syaitan. Termasuk godaan syaitan itu adalah rasa was-was, rasa ragu-ragu, itu termasuk godaan syaitan.
Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan itu. Nah, ketika menjadi imam misalnya, maka banyak yang perlu kita ingatkan. Nah, salah satu sunat ketika jadi imam itu adalah mengingatkan kepada makmum agar merapatkan dan meluruskan shaf. Itu disunatkan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tujuannya apa? Bukan absen, tapi melihat situasi shaf apakah sudah lurus ataukah belum lurus, ataukah rapat ataukah tidak rapat. Sama ketika kita sholat. Ketika sholat itu kaki kita ini sebenarnya bukan terbuka seperti ini, tetapi menghadap kiblat semua. Yang jadi patokan itu adalah lurusnya kaki kita, bukan jari yang di depan, tapi ini apa di belakang nih, belakang. Kalau misalnya kita ini supaya lurus misalnya saf nih, jadi makmum, maka berarti bagian belakang kita ini misalnya di garis belakang, berarti seberataan tuh garis belakang. Nah, jadi yang jadi patokan itu kaki belakang, tumit. Jadi lurus. Kalau jadi patokan yang di depan, ada batis yang tak panjang, tak pendek, kadang mau rata jadinya. Tapi kalau yang di belakang pasti sudah sama ukurannya. Maka dari itu kalau sholat usahakan baju itu jangan sampai nang macam-macam tulisannya. Kasihan jamaah nang di belakang membaca. Ada semalam jamaah protes, Pak ya, ada orang dari mana tulisannya, wah ya merusak sholat kita ini. Itu salah satu hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah memakai baju yang banyak warna-warninya. Nah, banyak warna-warninya. Memang yang paling bagus adalah warna putih. Nah, bagaimana imam bisa memperingatkan si makmum agar meluruskan shaf? Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab. Bisanya dengan bahasa Indonesia anak mudah, luruskan dan rapatkan shaf. Kalau dalam bahasa Arab banyak nih, banyak Nabi bisa juga sufufakum. Nah, rahimakumullah misalnya yang paling pendek, atau misalnya yang terpanjang selengkapnya sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah misalnya. Atau misalnya istawu wa'addilu sufufakum. Nah, intinya apa? Intinya kalimat ini mengingatkan si makmum agar merapatkan dan meluruskan shaf, karena itu termasuk sunnah. Tapi kalau musim corona inilah serba salah. Nah, mudah-mudahan ada tanda baik, ada tanda-tanda baik. Kira-kira shaf segera dirapatkan. Kenapa? Karena informasinya konser musik akan diizinkan. Nah, kalau konser musik diizinkan jawaban Majelis Ulama Indonesia, maka sholat berjamaah semua shaf diratakan, tapi dengan syarat pulangnya macam-macam syaratnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan secara normal kembali, karena sudah ada tanda atau sinyal yang bagus. Nah, sekolah sudah mulai buka, kemudian mahasiswa kuliah sudah mulai masukkan, sudah tatap muka. Ini tanda sinyal baik. Mudah-mudahan virus COVID-19 akan segera hilang dari Indonesia, terutama Kabupaten Tanah Bumbu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna ghayrahum min ahlil dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.